Salam, salam, salam. Salam sejahtera, salam kasih dari orang muda Katolik Paroki Santo Ignatius Manado. Salam satu hati, satu kasih, satu iman. Bahagia sekali kami berdua, saya Monica dan saya Veronica, boleh menyapa teman-teman semua dengan kata salam. Sebuah kata yang sangat akrab di bibir dan hati kita hari-hari ini di bulan Rosario ini. Benar sekali. Salam, salam, salam. Ya, benar. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kami berdua juga mau mengucapkan salam kepada teman-teman semua. Semoga kalian dipenuhi rahmat Tuhan bersamamu. Sis, mengapa kita tidak berbincang lebih dalam, lebih luas, dan lebih asyik tentang doa Salam Maria ini? Ya, why not? Bukankah di atas salibnya, Yesus menyerahkan ibunya menjadi ibu kita, Benar. dan menyerahkan kita menjadi anak-anak ibunya? Mons, masakan ada anak yang jarang atau tak pernah memanggil atau menyapa ibunya? Betul. Masakan juga ada ibu yang tidak pernah mendengarkan anaknya yang berseru, memanggil atau menyapa, termasuk bermohon, merengek, bahkan membujuk barangkali. Ya, benar-benar. Ayo mengenal doa Salam Maria. Yang lebih tepat, mencintai doa Salam Maria lebih hangat, membangun relasi dengan Bunda lebih dekat. Kebetulan nih, hari ini kita ada bersama dengan Pastor Terry. Halo Pastor. Halo juga. Sehat, Pastor. Halo juga. Salam dan sehat. Nah, Pastor Terry kali ini merupakan teman ngopi. Ngomong pinter. Baik sekali. Oke, baik nih. Pastor, kita langsung saja ya. Apa sih isi doa dari doa Salam Maria? Terima kasih. Doa Salam Maria memiliki dua bagian penting. Kamu perhatikan ya. Bagian pertama adalah Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sementara bagian kedua adalah doakanlah kami yang berdosa ini. Nah, dari pengamatan kamu, bagian pertama doa Salam Maria isinya apa? Bagian pertama kalau menurut saya nih Pastor, berisi sebuah salam, Benar. sebuah penghormatan, pujian kepada Ibu Maria. Betul sekali. Sementara bagian kedua, Yaitu sebuah permohonan. benar, doa Salam Maria berisi pujian, sapaan kepada Maria dan permohonan kepada Sang Ibu Maria. Nah, menarik nih Pastor. Pertanyaannya, adakah dasar bagi kita untuk memberikan pujian atau yang Pastor bilang adoration, bahkan doa permohonan kepada Ibu Maria? Iya, ada. Kamu ingat ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria, apa yang dikatakan malaikat itu kepadanya? Kurang lebih sebagai berikut. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Mantap, dari Injil Lukas bab 1 ayat 28. Sapaan malaikat kepada Maria bahwa engkau penuh rahmat, engkau dikaruniai, Tuhan berkenan kepadamu. Sementara bagian kedua dari doa sapaan pertama ini ada juga ungkapan dari Elizabeth kepada Bunda Maria. Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus menyapa Elizabeth. Masih ingat katanya? Ini Pastor, katanya itu diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Kalau begitu, kesimpulan apa? Rahasia apa yang kita bisa ambil dari isi doa kepada Bunda Maria ini? Nah, doa Salam Maria kita berasal dari kata-kata yang ada di dalam Injil, dalam kitab suci. Berarti bukan karang-karang dari Paus Franciscus Iya, atau dari betul. Uskup Roli, Ada dalam kitab, dari ada kitab di suci. yaitu yang satu berasal dari salam, malaikat
malaikat yang Tuhan suruh sampaikan kepada Maria, yang lain berasal dari Elizabeth yang dipenuhi Roh Kudus ketika dikunjungi Maria. Betul. Bagi saya nih Pastor, doa salam Maria itu sangatlah biblis. Iya. Seperti tadi yang Veronica bilang, berasal dari kata-kata kitab suci. Iya. Karena doa salam Maria merupakan paduan dari salam Allah lewat malaikat tadi dan salam umat manusia yang dalam hal ini diwakili oleh Santa Elizabeth. Dengan kata lain, bukan hanya manusia yang memberi salam kepada Maria, tapi Allah juga melalui malaikat. Maka benar, bagian pertama kita memuji, memuliakan Maria, lalu bagian kedua kita bermohon. Betul, Pastor. Iya. Bermohon, doakanlah kami. Wajar kan, Pastor? Sesudah memuji, kita lalu meminta sesuatu. Biasa ya, sesudah memuji Iya. mama, minta sesuatu kepada mama. Iya, sangat manusiawi kan? Iya, karena kita kan bukan malaikat Veronica atau malaikat Agung Monica, tapi kita adalah manusia. Maka kita berdoa dengan pakai cara manusia, bahasa manusia, logika manusia. Dan Maria adalah ibu kita yang diberikan kepada kita. Jadi kita wajar dan pantas juga bermohon, minta sesuatu kepadanya. Betul Pastor. Seorang anak juga kan itu sangat tergantung pada ibunya, Iya. sangat membutuhkan ibunya. Begitu juga dengan seorang ibu. Seorang ibu berada untuk memberi hidup, menjamin anaknya untuk hidup, baik secara jasmani pun secara rohani. Maka tidak salahlah jika kita bermohon kepada Ibu Maria, supaya Ibu Maria mendoakan kita yang berdosa ini di hadapan putranya. Benar sekali. Dan kamu lihat, Yesus adalah sang penebus dosa. Karena itu tadi mau dikatakan, kita mohon kepada Bunda Maria mendoakan kita yang berdosa ini. Maria adalah ibu dari sang penebus dosa. Karena itu, sebagaimana Yesus dahulu menolong keluarga muda di Kana dari rasa malu karena kehabisan anggur, Yesus juga pada dasarnya akan mendengarkan permintaan Bunda Maria untuk kita yang berdosa, dengan Maria memohon pengampunan, perlindungan langsung kepada Yesus putranya yang adalah penebus dosa. Oke, baik Pastor. Saya sangat mengerti. Nah, Pastor, saya ingin Iya. bertanya, apakah ada dasar bagi Maria untuk mendoakan kita? Pertama, saya sudah katakan tadi, pengalaman pesta nikah di Kana. Bahkan kamu perhatikan waktu di Kana, pengantin itu tidak minta tolong pada Maria secara langsung. Kami habis anggur, tolong dong. Maria yang melihat ada bahaya. Maria berinisiatif. Maria melihat ada sesuatu yang terjadi, yang negatif bakal menimpa mereka. Maria berinisiatif. Maria mengambil langkah, menjadi perantara, menjadi penolong bagi mereka dengan mendatangi Yesus putranya. Nah, mereka kehabisan anggur, tolonglah. Veronica, Monica, mereka tidak minta saja, Maria menolong. Apalagi kalau kita bermohon, meminta dengan penuh iman, harapan, dan cinta. Ini alasan pertama bahwa Maria mempunyai kepedulian, mempunyai kepekaan terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita. Kedua, kita masih ingat tadi, ketika malaikat menyapa Maria, malaikat menyebutnya, "Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan menyertaimu. Engkau diberkati, bahkan Roh Kudus akan menaungi engkau." Waduh, seseorang yang penuh rahmat, seseorang yang disertai Tuhan, apalagi yang kurang. Penuh rahmat berarti melimpah, tidak ada ruang kosong. Semuanya penuh, full. Orang Manado bilang full. Luar biasa, disertai Tuhan, disertai Roh Kudus. Maka kamu ingat, hanya orang yang mempunyai yang bisa memberikan, yang bisa membagikan. Benar? Betul.
Nah, karena itu Maria adalah orang yang paling tepat, penuh rahmat, disertai Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dan dia mampu mendoakan kita, dia mampu juga membawa permohonan kita kepada Yesus Putranya, dan sudah terbukti Yesus Putranya mendengarkan dia. Pastor, yang Pastor bilang tadi saya sangat setuju dan satu keyakinan dengan apa yang Pastor bilang. Bagus. Nah, Pastor, saya jadi teringat salah satu ajaran gereja bahwa Ibu Maria dikandung tanpa noda. Nah, saya percaya hal ini karena jika Maria penuh rahmat disertai Tuhan, maka ia memang tanpa dosa. Mons, Betul kan, mantap Pastor? sekali. Mantap. Ada juga orang muda Katolik yang tahu tentang teologi dogma Maria dikandung tanpa dosa. Betul, karena dia penuh rahmat, dia dipenuhi oleh kehadiran Allah, kata Paus Fransiskus, maka tidak ada celah untuk dosa. Maka tepatlah dia menjadi tempat berlari, bermohon dan berdoa kita. Ingat, jika Hawa, manusia atau wanita pertama, adalah pintu masuknya dosa ke dunia, maka Maria adalah wanita baru, Hawa baru yang menjadi pintu masuknya sang penghancur dosa, sang penebus dosa, itu Yesus Kristus Putranya. Wah. Doa ini ternyata biblis dan teologis ya? Betul sekali, Oke. komplit. Iya. Pastor, saya ingin bertanya lagi nih. Mengapa diungkapkan dengan begitu jelas agar Bunda kita mendoakan kita yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati? Wow, pertanyaan gampang-gampang susah. Mengapa ya kita harus mohon, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati? Begini Veronica, kau tahu bahwa sejak penciptaan iblis sudah mengintai manusia untuk menjatuhkannya, untuk menipunya, dan untuk menguasainya. Dan sampai saat ini, kamu ingat juga Yesus pun digoda ketika dia berpuasa, dan dikatakan iblis akan kembali lagi pada saatnya. Dan itulah pekerjaan iblis, tetap mengintai, mencari kesempatan untuk merebut dan menjatuhkan kita. Petrus dalam suratnya 1 Petrus bab 5 ayat 8 mengatakan, berjagalah dan waspadalah, sebab iblis musuhmu berjalan berkeliling bagaikan singa yang mengaum siap mencari mangsa. Karena itu sebagai manusia kita dibayang-bayangi oleh kemungkinan jatuh dalam dosa, kita dibayang-bayangi oleh godaan, tipuan, dan iblis. Maka sekarang, selalu dan di mana-mana kita perlu berjaga. Tapi kita juga perlu memohon perlindungan seorang ibu yang telaten, yang care, yang peduli, yang suka menjaga, protect anaknya, jangan sampai jatuh dalam dosa, dalam luka dan kesalahan. Kemudian, mengapa kita harus mohon agar Bunda Maria mendoakan kita, terutama saat waktu kita mati? Pastor, kalau menurut saya nih, saat terpenting dalam hidup manusia itu yaitu waktu saat penciptaannya, saat dia lahir, dia datang masuk ke bumi. Iya. Dan yang kedua adalah saat dia kembali ke penciptanya. Kematian. Ya betul, karena kita kan tidak tahu nih Pastor, kapan, di mana, serta bagaimana kita akan meninggal. Maka kita tentunya perlu sekali bantuan satu pribadi yang dekat pada Allah, seperti Ibu Maria. Nah, Supaya Ibu Maria dapat mendoakan kita, untuk menjaga iman kita, untuk menolong kita, terutama di saat yang penting itu, agar kita tidak jatuh pada tipu daya iblis dan tetap setia serta percaya kepada Allah. betul sekali Monik. Dan saya mau tambahkan, seringkali di rumah sakit, jika ada orang yang mau meninggal dunia, kita sibuk menangis, menjerit, penuh emosi. Salah. Itu adalah saat berdoa, saat menemani jiwa ini berkumul, memanggil Tuhan, berdoa, bernyanyi, mengucapkan kata-kata kitab suci, menghadirkan Tuhan di saat sakrat maut, itu jauh lebih penting dan tindakan yang paling tepat dan terpuji. Baik, saya ingin membenarkan apa yang Moni katakan tadi.
para kudus memberi kesaksian bahwa detik-detik kematian manusia adalah duel terakhir antara iblis dan malaikat. Karena itu tadi saya katakan lebih perlu kita berdoa, lebih perlu kita mendampingi jiwa yang berpulang ini dalam Tuhan. Bukan dengan emosi, bukan dengan air mata, bukan juga dengan teriakan-teriakan. Karena itu sangatlah penting pada jam kematian kita itu, bunda rohani kita, ibu rohani kita, kita yang panggil selalu, doakanlah kami saat kami mati, dia akan hadir pada jam kematian kita. Wah, Pastor, doa Salam Maria ini sangat indah, Betul, komplit, dan doa hidup dan mati kita. memang. Dengan berdoa Salam Maria, maka saya mempersiapkan jam kematianku Betul. bersama Bunda. Iya kan, Pastor Moni? Betul. Iya, sekarang nih Pastor, apakah masih ada rahasia-rahasia iman yang terselip di balik doa ini? Ada. Kita tahu doa ini lahir dari salam Allah kepada Maria melalui malaikat. Maka setiap kali kita berdoa, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, ada Tuhan, ada malaikat di samping kita. Setiap kali kita memuji Maria, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu, buah kandunganmu, Yesus. Ada Elisabeth, ada orang-orang beriman bersama kita menyapa Bunda Maria. Karena itu saya ingin mengajak Monik dan Veronica juga semua kaula muda di Indonesia. Di saat kita berdoa Salam Maria, sadarilah Allah berdoa bersamamu menyapa Maria. Sadarilah malaikat ada di sampingmu menyapa Maria. Sadarilah ada para kudus yang di surga maupun sesama umat anak-anak Maria di seluruh dunia bersama-sama menyapa, memberi salam ibu kita ini. Benar, Pastor. Dan ketika kita berdoa Salam Maria ini bersama Maria yang penuh rahmat, disertai Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, secara jasmani dan rohani juga mengandung Yesus, kita tidak salah, kita tidak keliru, apalagi kita tidak sesat, apalagi menyembah berhala. Dan kita juga tidak menyembah Maria, tapi kita memuji, kita menghormati, dan kita mengapresiasi serta mengakui keterberkatannya, juga mengakui keterpilihannya di hadapan Allah. Benar. Jika Allah saja menghormati, jika Allah saja memberi salam, jika Allah saja berkenan, bagaimana mungkin kita, anak-anak dunia ini, tidak menghormati, tidak memberi salam, dan juga tidak mohon perlindungannya. Betul, Pastor. Sekarang, kamu sendiri sebagai orang muda Katolik masa kini, apa pandanganmu tentang doa Salam Maria ini? Iya nih Pastor, kalau bagi saya doa Salam Maria adalah doa kepada ibuku yang selalu mendoakanku seperti ibuku di rumah. Dia ibuku di surga dan di dunia ini. Seperti lagu yang mengatakan, di doa bundaku Ada namaku disebut. Maka doa Salam Maria adalah doa ucapan terima kasihku kepada bundaku. Ave Maria. Seorang anak yang baik akan mengasihi ibunya, akan menyapa ibunya, akan sering mendatangi ibunya. Ave Maria. Ave Maria. Nah, kalau bagi saya sendiri nih Pastor, doa Salam Maria adalah sebuah doa cinta, doa iman, tapi juga adalah doa harapku kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang sungguh merupakan bagian integral dari hidup Ibu Maria. Menyapa Maria adalah menyapa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Benar sekali. Doa Salam Maria adalah doa orang yang rendah hati, doa orang yang mengaku berdosa dan mau bersandar pada bantuan ilahi. Benar sekali. Salam Maria diucap bibirku anytime, anywhere.
So beautiful. Terima kasih Veronica, terima kasih Monik. Saya Terima kasih, sangat senang dan bahagia untuk ngopi kita. Ngopinya manis, ngopinya hangat. Semanis Bunda Maria, sehangat kasih Allah Tritunggal. Anak-anak Maria, Jangan lupa sering-seringlah menyapa ibumu. Salam, salam, salam.